Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Selamat dulu kan. corona. Gimana kabarnya Ustaz sekarang? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat tambah gendut. Alhamdulillah. Apa aja sih aktivitas selama PSBB ini? PSBB ini satu sisi menggalaukan karena kita tidak bisa aktif seperti biasa, satu sisi menyenangkan karena kita punya banyak waktu untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, dan kita punya waktu yang banyak untuk buku-buku reunian lah dengan buku-buku. Sekarang ini kan Ustaz lagi hangat-hangatnya nih pembahasan yang viral-viralnya yang polisi dibunuh orang dikenal. Oh iya Nah, benar. Kasus yang kemarin malam Ya, di yang Selatan. di selatan itu kan itu Ya, gimana ya. sih menurut pandangan Ustaz tuh? Iya, memang kita sangat menyayangkan, apalagi yang muncul kemudian adalah nama Islam yang kembali tercoreng, di mana pelaku menyisakan simbol-simbol yang seakan-akan itu pelakunya adalah orang-orang Islam. Garis keras lah. Ada meninggalkan 2 kalimat syahadat, ada surat yang menyebutkan bahwa pemerintahan sekarang sistem tauhid. Ya, kita sangat menyayangkan. Tapi alhamdulillah seperti kita ketahui, pihak yang berwajib pun, pihak kepolisian sudah meringkus, sudah menangkap sang pelakunya. Jadi alhamdulillah semua kita sudah selesai, pelaku sudah diamankan oleh pihak yang berwajib. Terus untuk pandangan dari kalangan pesantren itu gimana sih untuk kejadian itu tersebut? Dalam hal ini kita melihat bahwa seperti kita ketahui, di kalangan pesantren kita memiliki sebuah prinsip wasatiyah atau prinsip modernitas, tidak serong ke kiri, tidak berat ke kanan, tetapi kita berada pada posisi yang moderat, di mana kalau yang serong ke kiri ini jadi teroris, yang ke kanan ini jadi ahli bid'ah. Nah, di kalangan pesantren memiliki konsep yang moderat. Artinya apa? Artinya di kalangan pesantren memiliki aliran keagamaan yang cenderung lebih damai, lebih aman, lebih nyaman dalam beribadah. Saya kira itu. Apakah itu memang benar sih itu Ustaz? Itu dia memang ISIS gitu atau gimana sih? Nah, ya memang ini menjadi masalah tersendiri bagi kita, di mana simbol-simbol yang ditinggalkan oleh pelaku ini seakan-akan merujuk, mengarahkan kita bahwa itu dilakukan oleh orang-orang ISIS. Nah, saya kira kita tidak bisa berpikir terlalu sederhana bahwa ISIS dikatakan orang sekarang sudah ada di daerah kita, itu sudah ada di benua kita. Saya kira kita tidak bisa berpikir sederhana itu. Minimal yang pertama, misalnya kita tidak bisa mengatakan kalau pelaku dengan ciri-ciri motif menyisakan bukti seperti ISIS lantas itu kemudian ISIS. Kita tidak mudah seperti itu. Makanya yang pertama kita sebutkan bahwa dari sisa-sisa yang ada ini, katakanlah misalnya itu memang ISIS ya, katakan itu memang ISIS, kita berasumsi bahwa pelakunya itu memang ISIS. Lantas kok masa begitu konyol orang-orang ISIS? Orang ISIS yang notabene-nya memiliki organisasi internasional, berada di Timur Tengah, masa dia konyol datang ke benua kita menyampaikan bukti ini loh ISIS? Kan konyol ya. Nah, ini kan terbukti bahwa tidak sampai seminggu, bahkan 2 hari akhirnya sudah diciduk oleh kepolisian. Jadi kita anggap itu sekedar orang-orang biasa yang mencari kehebohan dan dia ingin menciptakan kericuhan, ingin menciptakan kepanikan di masyarakat. Ya kita cukup sampai situ, kita kembali ke kondisi kita seperti biasa. Saya kira itu. Bagaimana sih caranya agar masyarakat itu tidak panik gitu loh? Nah, ini sangat penting. Bagaimana kemudian kita bisa mengkondisikan masyarakat supaya jangan terlalu panik. Kan takutnya kan, katakan siapa tahu ini betul-betul ISIS. Nah itu Ustaz. Ya kan, betul-betul ISIS. Nah, yuk kita sekarang mencari ISIS ya. Saya kan juga takut gitu loh. Iya, siapa yang tidak takut dengan teroris kan?
Kita lagi tidur, duduk ditembok kok habis ya. Itu coba kita bicara lebih jauh, kita bicara santai. Katakan itu ISIS. Saya teringat dulu bahwa 2013 yang lalu kita ada mengadakan acara bersama almarhum Kiai Hasyim Muzadi. Waktu itu acaranya di Banjarmasin, di Swiss Bell Hotel kalau tidak salah. Jadi beliau menyampaikan bahwa beberapa bulan sebelumnya beliau mengikuti kegiatan di Timur Tengah. Jadi beliau baru datang di Timur Tengah. Apa yang beliau lakukan di Timur Tengah? Di Timur Tengah beliau setelah acara-acara resmi kenegaraan, beliau menemui pimpinan tertinggi dari Hizbullah. Kita ingat siapa itu Hizbullah? Hizbullah ini salah satu partai yang pro Islam, memang memiliki aliran akidahnya Syiah. Tetapi di Lebanon, Hizbullah ini tidak pernah terkalahkan. Tidak pernah terkalahkan oleh Amerika, oleh Israel, dan yang lainnya, tidak pernah terkalahkan Hizbullah. Namun oleh media yang dikuasai orang-orang asing, Hizbullah ini tidak pernah terangkat, tidak pernah terekspos. Nah, ketika bertemu dengan Kiai Hasyim Muzadi, pimpinan Hizbullah yaitu Syed Hasan Nasrullah, dia mengatakan bahwa kata Hasan Nasrullah kepada Kiai Hasyim Muzadi, ISIS itu tidak ada. Coba bayangkan, ISIS ternyata tidak ada. Ini bukti langsung. Kiai Hasyim Muzadi ketemu dengan Hasan Nasrullah. Hasan Nasrullah mengatakan tidak ada ISIS. Bisa dibuktikan. Ini orang yang hidup di Timur Tengah, dari kecil di Timur Tengah, hidup di gunung Timur Tengah, bergaul dengan Timur Tengah, mengatakan ISIS tidak ada. Terus yang menciptakan ISIS itu emangnya negara atau apa sih itu? Nah, lantas bagaimana yang ada di media sekarang, ya kan? Ya, benar. Ada ISIS, ada kemudian yang sebelumnya ada Osama bin Laden, ada berbagai macam lain-lainnya. Nah, berarti kita membicarakan sesuatu yang lebih besar. Lebih besar nih bro, ngeri nih bro. Takut kita bukan kita berbicara kabupaten lagi nih kontennya nih. Bukan kita berbicara provinsi, bukan Kalimantan, bukan Indonesia, tetapi dunia, bicara global di dunia. Kita ketahui bahwa kalau kita bicara kondisi sekarang, di mana orang-orang menyebutnya sebenarnya kalau dari sisi industri ya, ekonomi mengatakan 4.0, sistem ekonomi 4.0 ekonomi. Tapi di sisi dunia kita sekarang mengalami masa kolonialisme 5.0. Itu juga bisa direntet tuh, begini misalnya ya. 5.0 sebelumnya zaman kolonialisme 1.0 itu kapan? Itu zamannya Fir'aun. Berarti sudah ada dari dulu ya? Dari dulu udah kategorinya itu dari dulu, dari awal. Itu zaman sampai ke Sriwijaya, Hang Tuah, Kerajaan Banjar, Kerajaan Mataram, Demak, itu disebut dengan kolonialisme 1.0, di mana invasi itu dilakukan secara fisik. Negara yang kuat, ekonominya kuat, keuangannya kuat, dia akan menginvasi ke negara-negara lemah yang kaya akan sumber daya alam. Itu 1.0. Saya ringkas ya, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, sekarang 5.0. Apa yang menjadi kode pada kolonialisme 5.0 di masa ini adalah kita dijajah secara kolonialisme, tetapi negara tetap kita yang menjajahnya tidak kelihatan. Nah kan repotnya. Nah, sekarang kita kembali ke ISIS ya, kita bicara lebih jauh nih kan, lebih pusing ini. Makanya ini kesempatan di waktu PSBB ini di rumah yang memperdalami ini. Jadi ISIS bagi sebuah negara besar, ISIS adalah sebuah enemy by created, atau musuh yang dibuat. Ketika dia harus berkembang, sebuah negara akan berkembang, itu harus menjadi sebuah musuh yang akan dijadikannya kambing hitam. Nah, ISIS itu salah satunya dari sebuah great descent dari pseudo man, orang-orang yang Ronald Reagan, yang belakangnya ini sebenarnya
orang-orang Zabatai, Yahudi Zabatai. Yahudi itu kan ada dua kan, Yahudi Ortodok, Yahudi Zabatai. Ini Zabatai di belakangnya. Mereka mendesain bahwa harus ada yang menjadi enemy yang akan mereka gunakan kambing hitam supaya mereka kalau ada penyebab ada kekacauan ini musuhnya. Nah, awalnya ISIS itu dibentuk seperti itu. Jadi ISIS dijadikan boneka di Timur Tengah agar orang-orang mengira ketika ada kekacauan ini orang Islam, bentuknya kayak ISIS. Tapi ternyata perkembangannya ISIS ini yang direncanakan akan mempengaruhi dunia Islam ternyata tidak mudah. Islam ternyata cair, tidak bisa dikendalikan, tercair. Dan kalau orang mengambilnya langsung tidak bisa diambilkan. Tapi kalau mau minum itu Sama serius kita nih kan? santai, biasa lah kita. Ngisi-ngisi waktu ya kan. Sampai gitu dulu Ustaz perbincangan kita Oke, ini. siap, bagus. Terima kasih Ustaz. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam corona.